Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita yang mana kita akan membahas satu ayat pada surat An-Nur. Surat An-Nur artinya nur artinya cahaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tauhidan bihi wa taqrira, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Nampaknya lebih terang pagi ini ya. Banyak lampu di atas. Nampaknya iya. Alhamdulillah. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita yang mana kita akan membahas satu ayat pada surat An-Nur. Surat An-Nur artinya nur artinya cahaya. Nur. An-Nur artinya cahaya. Surat yang ke-24, surat An-Nur surat yang ke-24. Kita akan bahas di ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihu. Kata perintah. Ankihu. Apa kira-kira ankihu ini artinya? Nah, kalau masalah nikah ngerti bahasa Arabnya ya. Ankihu. Ankihu, nikahkanlah. Siapa yang dinikahkan? Al-ayama, bujang-bujang. Bujang-bujang, atau kalau kita punya anak bujang, nikahkan. Minkum, di antara kamu. Was-salihina min ibadikum, dan budak-budak kalian yang baik-baik. Berarti ayat ini turun waktu itu masih ada zaman perbudakan. Budak-budak laki kamu yang bagus-bagus. Budak itu apa? Paling rendah. Karena dia bisa diperjualbelikan. Kasta yang paling rendah sekali itu budak itu. Nah, kalau kamu punya budak laki-laki, wa imaikum, ataupun punya budak perempuan, bujang atau budak laki-laki atau budak perempuan, yang pastinya yang sudah siap untuk menikah, nikahkanlah. Iyakunu fuqara'a. Di sini baru kemudian kita belajar janji Tuhan. Kalau bujang tadi, kalau budak tadi, baik budak laki maupun budak perempuan, dalam keadaan fakir,
tapi kemudian mau untuk menikah, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan memberikan kekayaan. Bagi siapa? Bagi mereka yang menikah tadi, meskipun dalam keadaan fakir. Orang fakir itu apa? Tahu? Ini kalau terjemahnya bahasanya miskin. Padahal orang fakir itu bukan orang miskin. Orang fakir itu rendah lagi dia daripada orang miskin. Makanya dalam penyebutan di dalam Al-Quran selalu didahulukan fakir baru miskin. Contohnya At-Taubah ayat 60 itu, innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat lil fuqara wal masakin. Pasti yang menjadi prioritas itu pasti fakir dulu, baru kemudian miskin. Tapi di sini diterjemahkan kalau seandainya mereka dalam keadaan miskin. Padahal ini kurang tepat. Yang lebih tepat kalau mereka dalam keadaan fakir. Karena bahasanya fuqara. Iyakunu fuqara. Kalau mereka dalam keadaan fakir, emang apa beda fakir sama miskin? Beda. Miskin itu punya penghasilan, tapi pengeluarannya lebih besar daripada penghasilan, itu miskin. Miskin itu masih punya pendapatan, cuman tidak banyak. Pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Maka orang yang sebulan dapatnya 10 juta, tapi pengeluarannya 13 juta, berarti kurang. Miskin berarti dia, nggak usah ngaku kaya. Miskin tuh wong yang kekurangan, miskin. Dapatnya sih 10, tapi keluarnya 15, miskin berarti. Karena dia kurang. Beda dengan fakir. Kalau fakir ini apa? Fakir ini memang dia nggak punya lagi penghasilan, nggak ada lagi pendapatan. Nah, kata Allah apa? Kalau si bujang tadi, si budak tadi ingin menikah meskipun dalam keadaan fakir, berarti lebih bawah lagi dari miskin, akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau menurut konsep ayat ini, mapan dulu baru nikah, atau nikahlah maka kamu akan mapan. Ayo, bapak yang punya anak perempuan, bapak yang punya anak perempuan, gimana? Mau nggak dilamar sama bujang yang belum mapan? Mikir. Padahal ayatnya ada, masih mikir kita kan? Siapa yang punya Microsoft itu? Bill Gates ya, Bill Gates. Nggak mau dia nikahin anaknya dengan orang miskin, nggak mau dia. Dia akui sendiri tuh, saya nikahkan putri saya ini dengan orang kaya. Maka yang miskin-miskin sudah mundur saja sudah. Bukan mapan dulu baru nikah, tapi menikahlah engkau akan mapan. Dari ayat ini Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Ibnu Mas'ud itu sahabat. Qala Ibnu Mas'ud, iltabisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan dengan cara menikah. Ustaz, ini kok hidupku seret nikah.
Tapi masih seret aja Pak Ustadz, jangan nikah lagi. Masya Allah. Keimanannya yang ditambah. Keimanan. Ustadz, katanya orang tuh kalau nikah dia bakalan kaya. Iya. Saya udah lama nikah nggak kaya-kaya. Imanmu belum tebal berarti. Nggak terlalu yakin dengan ayat ini. Ayat itu bisa berfungsi ketika dia yakin dengan ayat tersebut. Doa itu baru kemudian bisa terkabul kalau yang berdoa ini yakin dengan ijabah Allah. Coba baca 186 surat Al-Baqarah. Posisinya paling bawah. Paling bawah saja. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah akan mengijabah doa dengan syarat apa? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Doa terkabul kalau yang berdoa itu yakin. Orang doa kan kadang tidak yakin. Ya Allah, aku ingin naik haji. Masa sih orang kayak saya naik haji? Sudah nggak bakal terkabul. Nggak bakal terkabul. Karena dirinya sendiri masih menilai, kayaknya saya ini nggak pantas. Ya Allah, saya pengen dapat 100 juta. Mulai ragu. Masa sih orang kayak aku ini dapat 100 juta? Dari mana? Sudah nggak akan dapat. Ngapo? Karena yang berdoa saja sedari awal sudah dia tidak yakin. Karena dia ngukur diri sendiri. Padahal kalau Allah ingin menjadikan orang yang paling miskin di Lubuk Linggau ini menjadi orang yang paling kaya, mudah bagi Allah. Begitupun sebaliknya. Tapi kan kadang ragu, dari mana? Coba, kalau enggak, coba kita doa, keluar kita dari masjid ini dapat 100 juta. Coba. Pasti mikir kita, dari mana 100 jutanya? Ayo, gimana? Yakin enggak kalau kita sekarang berdoa, ya Allah, semoga keluar aku dari masjid jihad ini dapat 100 juta. Ragu dah. Ragu dah. Dari mana dapat 100 juta Bapak Ustaz? Ternyata 100 juta itu yang dalam benak kita berbentuk duit. Padahal bisa jadi 100 juta itu berbentuk kesehatan. Kaki kita sehat. Bisa jadi 100 juta itu yang semestinya kamu nyebrang mau ke tumbur motor, mau ke tumbur mobil, tapi tidak jadi, kaki kamu masih sehat. Tangan kamu masih sehat. Bisa jadi yang tadinya kamu pengen kena reruntuhan, loh kok kamu terus? Saya enggak berarti ya. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Pilih mana? Dapat 100 juta tapi kaki patah, atau kaki tetap bagus, 100 jutanya enggak dapat. Pengen dapat 100 juta, kaki masih sehat nih gitu ya. Itu kan kepengen manusia tuh begitu, Pak. Masuk akal. Maka wajar Nabi dulu mengatakan, kalaulah manusia ini diberikan olehnya satu lembah yang berupa emas. Dalam riwayat lain disebut, kalaulah manusia ini diberikan gunung yang berupa emas, maka dia akan mencari gunung yang kedua. Masya Allah. Udah punya emas sebanyak emas, dia udah segunung, Pak. Kebayang nggak segunung itu berapalah banyaknya emasnya? Tapi masih cari yang kedua. Nggak cukup juga emas segunung itu. Udah dapat yang kedua, dia akan mencari yang ketiga terus. Sampai kapan? Sampai kemudian ajal menjemputnya. Nah, jadi ini ayat ini ngajarin kita keyakinan. Yakin. Menikah itu bisa membuat kita menjadi kaya. Ini teori ayatnya. Logikanya bagaimana? Logikanya begini. Kalau kita masih bujang, Pak,
Allah memberikan kita rezeki untuk satu orang. Kemudian kita meminang anak perempuan, kewajiban suami menafkahi istrinya, berarti ada rezeki istri yang dititip sama suami. Berarti Allah kasih rezekinya satu atau dua? Dua. Baik. Kemudian melahirlah anak pertama. Anak itu setiap anak yang lahir, jangankan manusia, dabbatin fil ard, hewan melata itu rezekinya ditanggung sama Allah. Hewan melata. Yang mengasih rezeki itu siapa? Allah. Kita ini ngasih rezeki atau hanya sebagai perantara? Perantara. Baik. Jangan pernah merasa kau itu pacak makan gara-gara aku. Dak. Ada tidak ada kita, dia akan tetap mendapatkan makanan. Karena kita hanya sebagai perantara. Baik. Yang memberikan rezeki Allah. Anak yang lahir itu ada enggak rezekinya? Bisa enggak dia cari duit dewek bayi yang baru lahir itu? Enggak bisa. Berarti rezekinya dititip ke siapa? Ke orang tuanya. Betul? Masya Allah. Berarti ada anak satu. Berapa rezeki yang Allah titipkan untuk suami tadi? 3. Kok 2? 3. Bininya juga, bininya 3. Lahir lagi adiknya, berapa rezekinya berarti? 4. Logikanya begitu. Maka Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita sesuai kita itu mikirin berapa orang. Kalau kita tuh mikir diri kita sendiri, segitulah Tuhan kasih. Tapi kalau kita mikir, ya Allah, ada bini aku, ada anak aku, Allah tambah lagi. Kalau kita kemudian mikir, ya Allah, ada karyawan saya, ada pembantu saya, Allah tambah lagi. Orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita itu, titipan rezekinya Allah berikan sama kita. Ya Allah, saya ini punya panti asuhan anak-anak ini bagaimana? Ada nanti rezekinya, Masya Allah. Balik lagi, yakin apa enggak? Iman. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Allah akan berikan kekayaan. Karena memang Allah yang maha kaya. Baik. Tadi kita bahas miskin itu adalah mereka yang punya penghasilan tapi kurang. Sekarang kaya itu siapa? Kaya itu apa? Apa orang yang banyak duit itu disebut kaya? Allah itu maha kaya. Dalam bahasa ayatnya, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ghaniyun artinya kaya. Tapi bisa diartikan ghaniyun itu artinya tidak membutuhkan. Aku nak nanya, Tuhan itu butuh tak dengan sholat subuh gitu tadi? Tuhan itu butuh tak dengan doa gitu? Butuh tak Tuhan dengan doa gitu? Andai kita tak sholat subuh, rugi tak Tuhan? Andai kita tidak berdoa, rugi tak Tuhan? Kok Tuhan itu masih diminta sih? Bukannya Tuhan itu maha memberi? Tanpa harus kita minta kesehatan, tanpa harus kita minta rezeki, Allah minta nggak? Allah kasih nggak rezeki itu? Tapi kenapa kita masih minta? Terus apakah selama ini kita berdoa salah? Ini jangan pusing ya, nanti pusing lagi ya. Insya Allah enggak terlalu tinggi. Saya itu kadang kalau membahas yang terlalu tinggi, jamaah mulai protes. Ustaz, tinggi betul kajian. Sebenarnya bukan tinggi kajiannya, otakmu yang belum sampai. Enggak tinggi. Allah itu akan memberikan kita meskipun kita tidak
Minta. Tapi kenapa kita tetap meminta? Untuk menunjukkan kebesaran Allah dan kerendahan kita, manusia. Kalau tidak minta, sombong betul kita manusia. Tuhan tidak senang. Makanya kita tetap minta. Lagi pula doa itu ibadah. Pahala kita dapat ketika berdoa. Untuk menunjukkan kerendahan kita sebagai manusia dan kebesaran Allah sebagai Tuhan. Maka kita minta, ya Allah, minta ya Allah. Padahal tanpa minta juga Allah kasih. Buktinya orang yang tidak beriman itu dapat tidak rezekinya? Dapat. Minta tidak dia dengan Allah? Minta. Sehat tidak mereka? Sehat. Kadang lebih sehat lagi dari kita. Gitu ya. Jadi kita berdoa itu bukan karena kalau tidak doa kemudian nggak dikasih, bukan. Kita doa itu satu, memang itu perintah Allah. Dua, untuk menunjukkan kerendahan kita dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah ghaniyun 'anil alamin. Ghani itu artinya kaya, kaya itu artinya tidak butuh dengan ibadah kita. Tidak butuh. Kalaulah sebumi, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an, sepakat masjid jihad ini, masjidnya ditutup, enggak ada lagi sholat, apa kemudian Tuhan rugi? Tidak. Jadi ghani itu artinya apa? Ghani itu artinya kaya, kaya itu artinya apa? Tidak membutuhkan. Orang disebut kaya ketika dia sudah tidak membutuhkan. Jadi orang kaya itu siapa? Orang kaya adalah orang yang sudah tidak membutuhkan harta. Itu orang kaya. Saking keduitnya lah banyaknya, sampai-sampai tidak butuh lagi dia dengan duit. Itu disebut dengan orang kaya. Jadi siapa di antara kamu di sini yang sudah tidak butuh harta? Berarti pantas nggak disebut orang kaya? Ada yang orang kaya di sini? Orang kaya artinya orang yang tidak butuh duit. Nah, ngapa kok udah butuh duit Pak Ustaz? Duit dia lah banyak. Tuhan itu butuh tidak duit? Tidak butuh. Jadi kaya ketika tidak membutuhkan apa-apa lagi. Dalam arti apa? Kalau kita masih butuh duit, masih nyari duit, berarti tidak usah. Lah, masih butuh, berarti belum kaya. Kaya itu dia tidak butuh lagi. Ngapa? Duitnya sudah 1000 T misal. Masa? Kaya enggak itu Pak, 1000 T itu Pak? Kira-kira kalau kita punya duit 1000 T, habisnya kapan lah kira-kira? Tidak habis-habis. Habis Pak, kalau mati habis, selesai. Taib, iyakunu fuqara, kalaulah yang menikah tadi dalam keadaan fakir, maka akan diberikan kekayaan. Yang menjamin kekayaannya bukan negara. Yang menjamin kekayaannya adalah Allah. Min fadlih wallahu wasi'un alim. Cuma baliknya ke keyakinan. Yakinkah atau tidakkah? Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Kita manusia ini kan lewat, nitip. Saya kemarin ada dengar seperti ini, dia bilang, "Hai Bapak Ustaz, aku ini tidak galak, nggak mau macam-macam, ya nggak mau nyari ribut. Ngapo? Ya takutnya kaget kalau aku ribut, kaget aku masuk penjara, aku mati, nggak galak belago.
nggak mau nyari ribut, alasannya takut masuk penjara, takut nanti celaka, takut mati. Sedangkan saya sehat aja, istri itu masih nanggung. Tahu enggak nanggung? Susah. Aku hidup lagi, bini aku nanggung. Apalagi aku mati, tambah nanggung enggak kira-kira? Tambah nanggung enggak kira-kira? Yang kita sehat, baik bini di rumah nanggung, apalagi kita mati, nambah nanggung enggak kira-kira? Oh iya. Kamu sehat, kamu hidup, bini kamu nanggung. Kamu mati, belum tentu bini kamu nanggung. Bisa jadi yang membuat penderitaan istrimu saat ini adalah ya kamu sendiri. Coba kalau kamu ndak ada, datang laki-laki lain yang lebih luar biasa, rezekinya lancar, nanggung ndak bininya? Ndak kan? Malah nambah bahagia, Masya Allah. Ini wong mikir itu kan, kadang wong mikir kayak itu, kalau aku udah katik cak manolah, bini aku kagak makannya, tak usah dipikir. Kamu tuh nak mikir urusan itu urusan Tuhan. Yang ngasih rezeki itu emang kamu selama ini. Dah, kamu tuh titipan. Yang ngasih rezekinya selama ini adalah Allah. Ada atau tidak ada kita, istri tetap ada rezekinya. Lah dari mana dia nanti duitnya Pak Ustadz? Kan kitanya sudah mati. Apa kau kira lanang sih kok di pucuk bumi? Tenang, ada laki-laki lain nanti yang menafkahi istri. Mungkin dapat bantuan pemerintah, itu maksudnya. Iya, Masya Allah. Yakin. Yang memberi rezeki, siapa dia? Allah. Yang menurunkan hujan, siapa dia? Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, kita anak cucu Adam itu jangan mikiri urusan Tuhan. Urusan kita apa? Ibadah. Ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Hai anak cucu Adam, aku ciptakan kamu untuk beribadah, jangan kamu main-main. Aku jamin untukmu rezekimu, jangan kamu ngoyoh. Gara-gara nyari rezeki sampai lupa sholat. Gara-gara nyari rezeki sampai menghalalkan segala cara. Padahal mau kita sholat, ataupun kita tinggalkan itu sholat, rezekinya tetap segitu. Tetap segitu. Enggak berlebih, enggak berkurang, karena sudah ditetapkan. Ada di Lampung itu toko baju, lupa saya nama toko baju. Itu setiap azan tutup Pak tokonya. Allahu Akbar, tutup, karyawannya suruh pergi ke masjid semua. Orang mikirnya gila toko ini, dia bakalan kehilangan pelanggan, betul? Orang datang, pelanggan mau datang tuh disuruh nanti, suruh tunggu nanti, kami mau sholat dulu. Ini baru disebut orang kaya Pak, dia nggak takut kehilangan pelanggan. Allahu Akbar, disuruh pergi semua ke masjid. Masya Allah, bangkrut nggak tokonya, tambah besar toko dia Pak. Saat itu dia mengusir beberapa pelanggan yang datang di waktu azan. Diusirnya beberapa, kemudian dia sholat. Balik dari masjid itu udah
Kayak antri minyak tuh. Tahu ngebayang antri minyak kemarin? Itu di depan tokonya, sebelum dibuka tokonya itu udah kayak macam antri minyak itu. Padahal beli baju itu. Baju sekolah, kemeja, segala macam. Jadi pas dibuka, Masya Allah. Dia tolak 1, 2, tapi yang dia dapatkan lebih dari itu. Kalau kita kan kadang Allahu Akbar, sebelum komat masih ada pelanggan. Beli apa? Begitu ya, Masya Allah. Belum komat nih. Masya Allah. Wa dhamintu laka rizqaka fala. Tapi kalau di Mesir ada di satu tempat namanya Siwa. Kalau di Indonesia tokonya masih dikunci. Orangnya pergi ke masjid, tokonya masih dikunci. Kalau di Mesir, orangnya pergi ke masjid, tokonya dibiarin gitu aja, Pak. Itu ada itu, di Siwa. Tokonya dibiarin gitu aja sudah. Pas ditanya, mana ini yang punya toko? Ke masjid. Kosong begitu, Masya Allah. Nah, kita saat itu kan musafir. Apa enggak takut dia kehilangan? Ini imannya udah luar biasa nih, Bang. Levelnya tinggi betul nih. Enggak takut dia kehilangan. Lagi pula yang buat dia tenang apa? Kalau berani ambillah, paling buntung tangan itu kalau ketahuan. Itu kalau syariat ditetapkan itu. Jadi kalau maling kan dipotong tangan. Jadi barang tuh digeletak aja udah begitu. Motor tuh kalau diparkir di luar, diparkir sama kunci-kuncinya, enggak hilang, Pak. Allah. Kalau di sini parkir motor sama kunci-kuncinya, Masya Allah. Goblok. Orang kuncinya sudah kita cabut aja masih hilang, Pak. Iya. Kuncinya sudah dicabut, motornya sudah dikasih kunci tambahan, masih hilang? Masih. Apalagi sama kunci-kuncinya kita taruh situ. Masya Allah, subhanallah. Itu luar biasa ya. Di Siwa itu 100% muslim. 100%. Dan bukan hanya muslim saja, Mesir, tapi bukan di kota, di dusunnya, Pak. Di dusun Mesir. Jadi ada dusun-dusunnya juga. 100% muslim dan Masya Allah itu menerapkan ajaran-ajaran agama Islam. Sampah nggak ada yang buang di pinggir jalan tuh, nggak ada buang sampah. Kenapa? Karena dia tahu kebersihan sebagian dari iman. Itu meskipun bukan hadis, tapi konsep ajaran kita Islam. Kalau dalam hadisnya kesucian sebagian dari iman, at-tuhuru syatrul iman. Iya, di jalan-jalan tuh nggak ada orang buang sampah sembarang. Kalau di kita ini, Pak, negeri kita ini bebas, Pak. Bebas. Nggak percaya, coba silakan. Orang lagi makan kuaci di mobil tuh sampahnya dibuang sambil buka jendela. Ambil makan jeruk, kulitnya sambil dibuang dari jendela mobil. Enggak tahu dia di belakang dia pada orang apa. Kenapa kok begini? Enggak ada yang marahin, Pak. Jadi kalau mau dibilang ini negeri hukum, iya, cuma banyak juga orang yang tidak dihukum. Lampu merah jelas-jelas berhenti, diterabas saja, Masya Allah. Terserahlah, mati apa tidak urusan kagek, yang penting aku nak cepat. Enggak mau berhenti, menahan untuk semenit 2 menit nunggu lampu itu hijau. Saya sekarang kalau lampu hijau hati-hati, Pak. Padahal yang hati-hati itu lampu kuning. Lampu merah itu berhenti, lampu hijau jalan. Saya lampu hijau sekarang masih nengok kiri kanan. Kira-kira ada enggak?
Takutnya nanti lo bayangin. Sampai segitunya, Pak. Ngapa? Ya karena sering udah hijau, harusnya hijau kan jalan aja begitu. Tiba-tiba lagi jalan, ada motor dari sini. Cuk. Mau marah. Enggak bermanfaat. Dimarahin. Tambah marah enggak dia yang? Woi, bodoh kau tuh, lampu merah diterabas. Kau tuh bodoh. Malah balik marah dia. Astagfirullahaladzim. Ya sudahlah, memang karakter kamu macam itu. Mungkin dulu sempat masuk benih Fir'aun ke Indonesia. Fir'aun terus masuk benihnya ke sini. Nah, jadilah yang model-model macam itu. Ya enggak dihukum. Subhanallah. Sampai akhirnya apa? Akhirnya mau ikut-ikutan. Ya sudah, besok kalau lampu merah jalan aja. Cuma enggak enak kan. Astagfirullahaladzim. Jadi ada istilah itu, limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Orang Islam, negara-negara Islam tuh ngapa ndak maju? Sementara negara-negara Eropa Barat itu maju, Pak. Tapi negeri-negeri Islam tengok, negeri yang maju atau negeri yang berkembang? Indonesia ini negara maju atau negara berkembang? Berkembang. Dan nggak tahu sampai mana perkembangannya, Masya Allah. Kenapa kemudian negara Islam itu, yang mayoritas penduduknya Muslim, negaranya bukan negara maju, tapi negara berkembang? Tapi mereka yang tidak Islam, itu negaranya negara maju, Pak. Apa dijawab Syekh kami di Al-Azhar? Karena mereka orang-orang Barat itu mengadopsi ajaran-ajaran kita Islam. Orang-orang Barat tidak Muslim tapi mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Di kita agamanya Islam tapi tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Nah, kebersihan itu ajaran apa? Ajaran Islam. Mereka praktekkan, Masya Allah. Mau buang sampah aja di Singapura tuh, di Malaysia itu mau buang sampah. Mau ngerokok sembarangan, nggak bisa, Pak. Mau buang sampah, ketangkep. Denda. Jadi daripada denda, mending buang sampah di tempat. Mau nerobos lampu merah di Singapura, terobos lah, nggak apa-apa, nggak ada polisi. Tapi tiba-tiba surat tilang tuh sampai ke rumah. Peraturan itu mereka jalankan. Lah memang nerobos lampu merah itu ada ajarannya dalam Islam. Lah ada, menjaga keselamatan. Taat kepada aturan perintah selagi tidak melanggar perintah Allah. Itu kan lampu merah, hijau, kuning itu kan aturan pemerintah. Kalau hijau berjalan. Kalau kita Muslim yang taat semestinya kita kan taat. Masya Allah. Jadi itu jawaban. Kita ini banyak Islamnya tapi tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu malah diamalkan oleh mereka-mereka yang tidak Islam. Jangan salah, Pak. Mereka yang tidak Islam itu mereka belajar juga Al-Quran. Maka kalau kita berhenti belajar Al-Quran, kalah kita. Bisa murtad kita dengan ayat Quran sendiri. Kenapa? Karena kita tidak ngerti maksud ayat tersebut. Macam ini. Katanya, kata Allah, kalau menikah bakalan kaya. Ini janji Tuhan kamu loh. Itu kawan aku itu lah nikah. Tidak kaya-kaya. Berarti salah ayat kamu. Bukan ayatnya yang salah. Dianya aja. Apa maksudnya kalau menikah dengan kaya tadi? Itu dia tadi maksudnya. Kalau kita menikah berarti banyak rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ya, saya kira sampai situ. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
واغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.